Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita eh, tutorial untuk aplikasi LPG Boss. Karena LPG Boss agak jelimet, jadi kita buat aplikasi. Eh, Aplikasi ini trial, ya, kemudian nanti supaya dapat aktivasi ada caranya juga. Oke, pertama akan dapat zip seperti ini. Ukurannya 11 MB. Jadi untuk sebelum menjalankan sebelum diekstrak ada baiknya kita hapus dulu. Untuk antivirus, kalau memakai Smadaf bisa izinkan script makro, izinkan program exe atau di exit aja sekalian. Tapi sebelum exit ini diaktifkan dulu. Kita exit. Kemudian kalau Windows-nya juga antivirusnya sangat kejam, jadi silakan matikan Defender-nya dulu. Untuk Windows 10, kalau Windows 7 sih tidak rewel sepertinya. Oke, terus threat protection. Real time kita matikan karena exe, jadi ya agak ada yang ke virus sama antivirus. Atau bisa juga buat pengecualian di Defender-nya Windows. Oke, setelah terextract kita langsung buka. Agak berat juga. Oke, jadi begitu dibuka aplikasinya, maka akan tampil di sini halaman registrasi trial version. Di sini ada keterangan. Laporan keuangan BKU dan seterusnya dibatasi hanya 15 barit selama aplikasi masih trial. Nah, untuk supaya tidak trial maka dibuat seperti ini. Ini khusus di kabupaten kami. Kalau di luar kabupaten ya bisa hubungi developer. Kemudian sebelum kita melakukan registrasi untuk full versionnya, kita isi data madrasah terlebih dahulu. Nah, usahakan data madrasah itu disesuaikan dengan izin operasional. Oke, misalkan nama madrasahnya, sebentar saya isi dulu. Baik, setelah diisi seperti ini, kita kembali ke menu registrasi yang ada di sini. Nah, sudah terisi. Lalu kita klik tombol registrasi, maka dia akan otomatis menutup aplikasi ini dan membuka browser untuk ngisi Google Form. Oke, nah ini langsung buka browser. Wah, belum login. Kita copy saja. Copy, kemudian kita buka browser. Oke, maka di sini akan ada permintaan untuk pengisi data pokok ya, NSM. Silakan diisi NSM, nama Anda, email, nomor HP yang ada WA-nya, kemudian upload file registrasi TXT. Nah, file ini didapat ketika tadi sudah kita klik registrasi di aplikasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul file teks seperti ini untuk diupload. Nah, kita lampirkan upload di sini, kemudian juga kita diminta untuk mengupload bukti transfer berbentuk file JPG. Tinggal dipilih, tambahkan, kemudian kalau sudah selesai maka silahkan dikirim. Tinggal dikirim. Oke, itu langkah-langkah untuk meminta registrasinya setelah transfer ke nomor rekening tersebut. Nah, kemudian untuk cara registrasinya adalah
kita masukkan kode dari notifikasi yang diterima melalui WA dan melalui email yang kita daftarkan. Kita tunggu. Oke. Nah, ketika sudah dapat notifikasi dari pengiriman email dan bukti transfer, kita klik aktivasi. Maka kita diminta di sini untuk masukkan kode notifikasi seperti kode apa ya? Kode kalau kita masukkan aplikasi-aplikasi yang kita download, masukkan kode, kemudian klik proses. Oke, kita coba untuk masukkan kode terlebih dahulu. Setelah kita masukkan kodenya seperti kode token listrik, kita klik proses. Nah, ketika kode yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kode registrasi benar, silakan pergunakan aplikasi dengan baik dan benar. Selamat bekerja. Nah, seperti itu. Dan satu kode ini untuk satu lembaga. Kalau misalkan nanti, kita oke dulu. Misalkan nanti di data lembaga ini kita rubah, contoh saja kita rubah di sini. Kita kasih tambahan i. Maka aplikasi ini akan jadi trial lagi. Nah, seperti itu. Jadi satu aplikasi untuk satu lembaga. Kita perbaiki lagi. Kalau ini sesuai dengan yang didaftarkan, maka nanti akan full version lagi seperti itu. Kemudian untuk menu-menunya di sini ada di home, dari home dulu. Home ini kita atur semester di sini, semester berapa bosnya. Kemudian data madrasah, isi data pokok madrasah dan seterusnya, isi yayasan, data PPK BOS, data semester 1, perjanjian dan lain-lain. Semester 2, data yayasan dan data pendukung. Kemudian data Kementerian Agama. Kemudian setelah data madrasah, di sini ada edit kegiatan, yaitu 8 SNP yang nanti akan dialokasikan untuk dana BOS dipakai untuk standar berapa dan untuk sub apa. Contoh, kita lihat di pengembangan kompetensi lulusan, di sini ada tahunnya, bisa kita rubah-rubah sesuai kebutuhan. Rincian, nah di sini kita bisa menambahkan untuk sub dari kompetensi lulusan, bisa ditambahkan sendiri atau bisa sudah pakai yang ini. Nah, begitu juga sub yang lain, kegiatan-kegiatan di madrasah yang memunculkan biaya. Kemudian selain edit kegiatan, juga data siswa itu bisa kita import dari Excel EMIS. Excel EMIS yang tahun 2016-17 kalau tidak salah terakhir itu, kita bisa klik import, maka nanti data siswa akan masuk di sini semua tanpa harus kita ketik satu persatu. Kemudian juga untuk data guru sama dengan data siswa, kita import dari EMIS. Untuk data gurunya tinggal nanti import dan masuk semuanya di sini. Kemudian di sini ada bulan. Nah, bulan ini adalah transaksi per bulannya. Transaksi per bulan. Contoh seperti ini. Kita klik Januari misalnya, maka akan muncul transaksi-transaksi yang akan kita masukkan di bulan Januari. Nah, kita zoom dulu. Dari sini jenis transaksi, ini ada menu drop down, kita tinggal pilih menu-menunya dari mana, dari bagian-bagian sub atau SNP-nya beserta kegiatan yang ada di bank, tarik saldo, kas, debit, kredit, administrasi, pajak, bunga bank, PPN dan kegiatan 8 standar. Oke, misalkan kita pilih satu di sini. Nah, kemudian setelah kita pilih yang ini, maka di sini juga akan menyesuaikan dengan sub yang kita masukkan di edit kegiatan tadi. Rincian kegiatan. Karena di pengembangan kompetensi lulusan, maka di sini muncul tryout, pelaksanaan les dan seterusnya sesuai dengan yang kita masukkan. Kalau ada ditambahan bisa ditambahkan di sini juga. Seperti itu, misalkan ini, misal. Kemudian di sini ada penggunaan, kolom penggunaan. Kita juga milih, ini 14 komponen BOS. Penggunaannya, kegiatan pelajaran dan seterusnya sampai 14 komponen. Misalnya ujian praktek,
evaluasi pembelajaran. Kemudian di sini juga ada jenis pembelanjaan, ada belanja pegawai, barang jasa, belanja modal. Misalnya untuk pelaksanaan ujian praktek kita butuh beli sesuatu, barang jasa. Kemudian di sini tanggal dibayar, kita isi dengan tanggal, format tanggalnya menyesuaikan dengan Excel dari settingan Excel masing-masing. Kalau di punya saya ini bulan dulu, misalkan seperti ini, bulan 1 tanggal 12 tahun 2020, tanggal dibayar. Kemudian tanggal transaksinya sama modelnya bulan dulu kalau punya saya, yang lain kurang paham juga, menyesuaikan. Misalkan tanggal transaksinya 23, contoh ini. Kemudian kita isi lengkap di sini supaya nanti muncul di kwitansi. Penerimanya misalnya Budi. Kemudian uraian transaksinya, misal kita tulis pembelian bola contoh. Kemudian karena kita membeli jadi mengeluarkan uang, di sini misalnya kita tulis 5.000 rupiah. Oke, ini untuk Januari. Untuk bulan-bulan berikutnya sama. Itu untuk mengisi transaksi per bulan. Kemudian di sini ada bagian atas, di sini. Bos 02 isinya tentang pernyataan jumlah siswa. Ini kalau diisi lengkap data lembaganya maka di sini akan ngisi dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian L Bos 02 di sini data siswa. Yang data siswa kita sesuai data emis yang kita import tadi, karena tadi tidak import maka tidak muncul. Kalau sudah diimport maka muncul di sini. Kemudian bos 3 itu siswa yang dibebaskan dari segala pungutan. Sama kalau dia ngambil data emis yang kita import tadi. Oke, kemudian bos 4 ini pernyataan pengiriman nomor rekening madrasah. Kemudian bos 6 perjanjian kerjasama antara pemberi bantuan dan madrasah. 6. Kemudian bos 7 isinya adalah surat pertanggungjawaban belanja. Wah, ini ada yang boxnya nanti bisa dihapus. Nah, kop lembaga ini kita bisa masukkan screenshot di sini. Di kop surat nanti saya jelaskan. Maka nanti semua suratnya langsung ada kopnya sendiri-sendiri. Tidak perlu kita ketik kop satu-satu. Seperti ini. Kemudian bos 7, bos 7, bos 8. Bos 8 isinya adalah laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian bos 9 adalah isinya kwitansi bukti penerimaan. Ini jumlah yang kita terima, bisa kita edit di sini. Masukkan di sini, jangan ketik di sini. Karena ini terproteksi kayaknya. Oh iya, terproteksi. Jadi kita masukkan di sini tanggalnya juga nomor bukti penerimaannya. Bos 9. Kemudian di sini juga ada di menu atas lagi di sini ada bos K1, rincian bos K1, K1 versi 2. Pertama kita ke bos K1. Bos K1 adalah RKAM dari lembaga. Jadi kita buat di sini RKAM dengan mengisi transaksi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nanti ada jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran. Ini juga penerimaan akan terisi kalau kita sudah mengisi data lembaga. Di situ ada nominal bosnya per tahun, kemudian juga sudah mengisi siswanya, akan otomatis menambahkan. Kemudian di sini ada ketua yayasan dari data lembaga, komite juga, terus nama kepala madrasah. Oke, kemudian rincian bos K1 di sini adalah rincian dari RKM yang sudah dibuat. Ini kan kalau yang ini kan global. Kalau yang K1 ini lebih dirinci lagi dari item-item atau sub-sub 8 SNP. Seperti kompetisi lulusan ada apa saja nanti muncul di sini satu-satu. Dan tadi kan kita untuk pelaksanaan ujian praktik kita beli bola, maka terjumlah di sini. Berarti di pengembangan kompetisi lulusan mengeluarkan uang 5.000. Nah, untuk penerimaan nanti diisi di transaksi juga kita menerima uang dari bulan apa, kemudian nominalnya berapa nanti akan masuk di sini dan otomatis akan
mengurangi dengan sendirinya. Oh ya, akan mengurangi sendirinya nanti sehingga di bawah ini harus nol. Ini kan karena tadi kita tidak masukkan penerimaan, jadi min 5.000. Di bawah sama mengetahui komite, kepala sekolah, dan ada bendahara sekolah. Kemudian di sini juga ada bos K1 versi 2, yaitu yang menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan 14 komponen bos. Nah, seperti ini terjumlah dengan sendirinya nanti setelah kita isi. Kalau minus tidak masuk di sini. Nah, seperti itu. Langsung merekap. Nah, kalau ada seperti ini tidak cukup ya, kita bisa geser. Nah, seperti ini. Jadi gitu. RKM-nya dua versi. Ada dua mazhab. Oke, kemudian di sini ada bos K2. Bos K2 adalah isinya buku kas umum. Kas umum BKU. Biasanya kita nyebut BKU, jadi semua transaksi muncul di sini. Kemudian K3 itu adalah pembantu pajak, yaitu tentang pajak-pajak dari transaksi yang kita lakukan. Kemudian di keempat ada pembantu kas, yaitu penggunaan asli dari dana bos kita. Biasanya kan kita kalau buka rekening itu kan harus ada saldo awal. Saldo awal itu kan uangnya lembaga. Jadi supaya tidak tercampur antara uang lembaga dan uang bos, nah, maka munculnya di sini. Untuk membedakan. Kalau di BKU kan muncul semua. Katanya begitu. K4, K5. Kemudian di sini juga ada K5, pembantu bank. Pembantu kas. Oh iya. Pembantu bank. Ini munculnya adalah untuk transaksi-transaksi dari administrasi bank, pajak bank, dan lain-lain. Munculnya di sini. K7. K5. Kemudian di K7 isinya adalah pernyataan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di sini kita masukkan, ini kan ada 4 bulan, ini sesuai dengan bulan transaksi yang kita buat. Kalau tadi di bulan Januari maka masuk triwulan pertama. Kalau triwulan kedua ya bulan Januari, Maret, April, dan seterusnya. Ya seperti itulah kira-kira. Otomatis terisi. Nah, seperti itu. K7. Oke, kemudian di K8 isinya adalah rekap penggunaan dana BOS tahun ajaran periode tadi kita isi semester 2 ya. Juli Desember. Nah, kemudian di sini akan muncul rekap dari jumlah penggunaan 8 standar. Yang sini 8 standar. Kemudian yang sini 14 item penggunaan dana BOS. Ya seperti itu. Cuma secara global, kalau dirinci ya ruwet. Nah, rinciannya tadi ada di BKU. Kemudian di sini mengetahui komite, kepala madrasah, dan bendahara. K8. Kemudian di sini ada rekap. Rekap penerimaan dan penggunaan dana BOS. Jadi ada bulan Januari, penerimaannya berapa, terus pengeluarannya. Di sini ada keterangan. Tanda tangan seperti biasa. Kemudian di sini ada kwitansi. Nah, kwitansi bisa kita buat. Ini ada bulannya. Nah, bulan Januari sampai Desember. Misalkan tadi kita kan ngisi di bulan Januari. Kita klik Januari. Kita ke transaksi pertama. Januari. Oke. Kita tadi beli bola. Pembelian bola Rp5.000. Terus ini langsung terbilang otomatis. Kemudian di sini ada tanggalnya, terus lunas dibayarnya, di sini ada nomor bukti dan tahun anggaran. Nah, untuk misalkan ada beberapa kwitansi di bulan Januari, tinggal kita selanjutnya kalau kembali sebelumnya atau yang terakhir. Kemudian di bagian bawah di sini ada tanda tangan kepala madrasah dan bendahara, serta di sini ada keterangan nota bukti pembayaran terlampir. Nah, ini untuk mencetak tinggal kita klik cetak. Mencetak bisa klik halaman ini saja, satu halaman ini, atau langsung semua kwitansi. Seperti itu.
Kemudian di sini ada kop surat. Nah, ini kita tinggal masukkan kop surat kita ke sini, mengganti file ini. Bisa diklik kanan. Oh, bisa diklik kanan. Kita klik change picture, work of land, from file. Jadi kita arahkan ke file screenshot dari kop lembaga kita. Maka nanti akan ngelink ke semua surat-surat, kopnya sesuai dengan ini sudah. Seperti itu, ini untuk copy, ini untuk print preview. Dan ya kalau menjelaskan isinya enak, mungkin ngerjakan ya agak ribet. Ya mungkin itu isi dari aplikasi LPG Boss ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.